sebuah video tutorial tentang trigger di dalam sebuah database. Oke, baiklah, langsung saja ke videonya. Di sini saya akan praktek bagaimana cara membuat trigger update. Yang pertama, kita harus membuatkan database-nya. Database-nya ini saya berikan dengan nama db trigger. Di dalam database terdapat sebuah tabel berupa tabel barang, create table barang. Lalu di dalam tabel barang ini berisi kolom berupa ID barang dengan tipe datanya integer. Lalu auto increment not null primary key, yang ID barang ini merupakan sebuah kunci utama dari tabel barang ini. Lalu untuk kolom selanjutnya, saya akan buatkan kolom untuk nama barang dengan tipe datanya varchar dan ukurannya adalah 20. Selanjutnya, kolom harga dengan stok dengan tipe datanya integer. Setelah selesai membuat tabel barang, selanjutnya kita akan melakukan proses masukkan data ke dalam tabel barang. Kita akan menggunakan perintah insert. Ingat, proses ini harus menyesuaikan dengan urutannya kolom yang telah dibuat. Langsung saja kita ketik insert into barang files. Untuk ID barangnya kita kasih 1. Lalu untuk nama barangnya berupa buku. Kemudian harganya saya beri 20.000 dan untuk stoknya tersedia 10 barang. Selanjutnya kita akan membuat satu tabel lagi untuk trigger, yaitu berupa tabel log barang. Tabel ini berfungsi sebagai catatan riwayat ketika kita mengubah harga. Create table log barang, lalu isi kolomnya berupa ID log dengan tipe datanya integer. Auto increment primary key, yang merupakan ID log adalah kunci utama. Isi kolomnya berupa ID barang dengan tipe datanya integer dan ukuran datanya 11. Kolom harga lama dengan harga baru dengan tipe datanya integer, dan yang terakhir kolom waktu dengan tipe datanya date. Langkah berikutnya kita akan membuat sebuah trigger. Sebelum itu kita harus mengubahkan date limiternya terlebih dahulu. Create trigger, lalu untuk namanya saya beri ubah harga. Ketikkan perintah before update on barang for each row, lalu di bawahnya ketik begin, dan selanjutnya kita akan ketikkan perintah insert into log barang, lalu ketik perintah set ID barang sama dengan old ID barang, kemudian ketik perintah harga lama old harga, lalu harga barang sama dengan new harga barang, lalu ketik waktu sama dengan now, buka dan tutup kurung, dan yang terakhir adalah end tanda dolar. Setelah kita membuat triggernya, kita ubah dulu delimiternya dengan perintah delimiter tanda titik koma. Lalu kita dapat update barang dengan perintah update barang set harga sama dengan di sini saya akan berikan 21.000 where ID barang sama dengan 1. Oke, setelah berhasil kita bisa melihat tabel barang dan untuk harga berhasil diubah. Sekarang kita lihat tabel log barang, dan ternyata di sini riwayatnya perubahan data sudah tercatat. Sekarang untuk trigger insert, pertama kita harus membuat tabel berupa tabel beli. Kita akan ketikkan sebuah perintah yaitu create table beli, lalu untuk kolomnya berupa ID beli dengan tipe datanya integer, auto increment primary key yang merupakan ID beli yang disebut sebagai kunci utama, dan selanjutnya kita akan membuat kolom ID barang dan jumlah. Kemudian tipe datanya integer. Sekarang kita cek tabel kolom yang kita buat tadi, dan inilah kolom-kolom yang kita buat tadi. Oke, dan selanjutnya kita akan membuat triggernya. Sebelum itu kita harus mengubah delimiternya terlebih dahulu dengan perintah delimiter kemudian tanda dolar. Ya, baik. Lalu kita ketik perintah
create trigger, dan di sini saya akan berikan namanya pembelian barang. Kemudian ketik perintah after insert on beli for X row. Kemudian begin update barang saya stock sama dan stock plus new jumlah, dan kemudian di bawahnya kita ketik where ID barang sama dengan new ID barang. Lalu terakhir kita ketik N tanda dolar untuk menyelesaikan proses membuat triggernya. Oke, dan selanjutnya kita insert datanya ke dalam tabel beli dengan perintah insert into beli false. ID belinya adalah 2 dan ID barangnya adalah 1 dan jumlahnya saya beri 10. Selanjutnya kita akan mengecek tabel beli, dan bisa kita lihat di sini ternyata data yang kita masukkan tadi sudah tercatat dengan benar. Dan selanjutnya kita lihat tabel barang dan perintah select from barang, dan bisa kita lihat di sini untuk kolom stok stok bertambah menjadi 20. Sebelumnya terima kasih telah menonton video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.